Mengapa demikian? Karena di kalangan masyarakat, status sosial ini memang seringkali diukur dari status pernikahan. Dan menunda pernikahan ini sudah dianggap sebagai tanda kemampuan kamu atau ketidakmampuan kamu dalam menemukan pasangan hidup. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku, Evi Marhani. Di video kita kali ini, aku akan berbicara tentang alasan mengapa menunda pernikahan itu masih dianggap kurang baik oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Kita langsung saja ya, tanpa babi bu bebo, kita jelasin apa sih sebenarnya alasan hingga ada opini dengan menunda pernikahan merupakan bukan suatu hal yang baik. Alasan yang pertama adalah faktor tekanan budaya. Seperti yang sudah kita ketahui, faktor tekanan budaya ini berperan sangat besar, khususnya untuk kaum perempuan, untuk menjalankan sebuah proses atau sebuah level di mana dia harus menikah dalam usia tertentu. Karena penundaan pernikahan ini dianggap melanggar beberapa norma-norma dari segi sosial dan budaya. Alasan yang kedua adalah harapan keluarga. Karena seperti yang sudah kita ketahui, setiap keluarga itu memiliki harapan atau ekspektasi tertentu untuk anggota keluarganya dengan pertanyaan, kapan ya mereka akan menikah? Nah, dari ekspektasi keluarga tersebut yang menganggap status pernikahan itu sangat penting, maka menunda pernikahan itu dapat diasumsikan sebagai suatu pelanggaran dalam aturan keluarga. Dan juga mungkin saja dianggap gagal memenuhi harapan keluarga atau menghormati tradisi. Alasan ketiga, yaitu adalah status sosial. Mengapa demikian? Karena di kalangan masyarakat, status sosial ini memang seringkali diukur dari status pernikahan. Dan menunda pernikahan ini sudah dianggap sebagai tanda kemampuan kamu atau ketidakmampuan kamu dalam menemukan pasangan hidup. Alasan yang keempat adalah karena faktor agama. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama, di beberapa agama, pernikahan itu sering dianggap bagian yang sangat penting dalam menjalani kehidupan dan dianggap sebagai kewajiban kita sebagai umat beragama. Percaya atau tidak, penundaan pernikahan juga bisa saja dianggap sebagai pelanggaran ajaran dari nilai-nilai agama tertentu. Alasan kelima adalah pandangan tradisional tentang peran gender. Karena beberapa masyarakat masih memegang pandangan tradisional tentang peran gender ini, di mana sosok seorang perempuan itu harus menikah dan harus menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, maka dari itu, dengan menunda pernikahan, sosok perempuan ini dianggap melakukan penolakan terhadap peran ini. Alasan yang keenam adalah kebutuhan atas keturunan. Karena di beberapa budaya, menikah dan memiliki anak merupakan suatu hal yang sangat diutamakan. Mengapa demikian? Karena dengan menikah dan memiliki anak, kita dianggap sudah memasuki fase kehidupan dewasa. Nah, dengan mengambil sikap untuk menunda pernikahan, maka itu dianggap sebagai penolakan untuk membuat atau memiliki keturunan. Alasan yang ketujuh atau yang terakhir adalah persepsi tentang kesuksesan. Dalam beberapa kasus, percaya atau tidak, orang-orang atau masyarakat itu mengukur kadar kesuksesan kita dari pernikahan. Mereka akan kaitkan itu ketika kita menikah atau belum menikah, maka kita tuh sudah akan dinilai kesuksesan kita itu sudah sampai mana. Bahkan percaya atau tidak, ketika kita mengambil sikap untuk menunda pernikahan, maka kita itu seolah-olah diberikan predikat tidak mampu atau tidak stabil untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan yang aku maksud di sini adalah dari segi kehidupan pribadi. Nah, demikian teman-teman, 7 alasan mengapa mengambil sikap untuk menunda pernikahan dianggap kurang baik. Saran dari aku sih, ini kita ambil keputusan untuk menikah atau tidak, atau menunda pernikahan atau buru-buru menikah, kembali ke individu kita masing-masing.
Jika memang merasa sudah siap, silahkan digaskan. Oke, demikian video hari ini. Yang nonton udah dari awal sampai akhir, makasih banyak. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Jangan lupa subscribe channel aku. Bye!